tim konten marketing. Dalam membuat suatu konten, maka kita perlu adanya tim, dan tim ini perlu solid. Konten team building ini perlu dibuat, dan untuk membangun ini perlu mengetahui jenis-jenis struktur dari tim itu. Dimana secara umum tim konten ini ada dua jenis, yaitu struktur tim dengan in-house resource dan outsource. Yang berupa in-house content marketing team itu adalah sistem atau suatu tim yang mana tim ini adalah memang benar-benar bagian dari marketing itu sendiri atau orang-orang marketing itu sendiri. Nah, kelebihannya adalah tim lebih memahami tujuan, misi dan visi perusahaan, juga lebih fokus hasil dan kualitas dari pekerjaan karena kedekatan dengan perusahaan. Karena mereka memang orang dari bagian marketing itu sendiri. Kemudian juga memiliki pemahaman yang lebih tentang produk, pelayanan, dan juga memahami tentang pedoman-pedoman dari merek kita. Selain itu juga mempunyai beberapa kelemahan. Karena dia itu karyawan, maka biasanya perspektifnya itu hanya melihat hal-hal yang sifatnya berupa rutinitas saja, sehingga adanya kekurangan kreativitasan itu membuat mereka jadi mengurangi kinerja mereka dalam menyusun suatu konten. Dan karena mereka karyawan juga, maka rentan terhadap terjadinya kelelahan. Sedangkan jika tim content marketing ini dibuat dari outsource, maka itu juga ada kelemahan dan juga ada kelebihannya. Di mana kelebihannya itu mungkin saja lebih hemat biaya. Selain itu juga membayar sesuai dengan yang dibutuhkan saja, sesuai dengan yang mereka kerjakan saja. Artinya pakai sistem fee. Kemudian tim juga tidak memerlukan orientasi karena agensi umumnya dilengkapi dengan profesionalisme dan juga punya skill. Selain itu juga lebih menghemat biaya dalam hal perekrutannya. Nah, kelemahannya adalah jika di-outsource-kan dengan agensi, maka harus dibangun loyalitasnya karena akan sulit melihat kesetiaan daripada agensi yang memang bukan karyawan atau memang orang luar dari perusahaan, serta tidak menjamin bahwa agensi itu memiliki pengalaman yang bagus di industri. Nah, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam membentuk tim itu antara lain yang pertama adalah alur kerja tim itu sendiri. Alur kerja tim merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam menciptakan suatu konten secara efektif. Bagaimana prosesnya dan juga apa yang mereka kerjakan itu juga harus disusun dengan baik, sehingga nantinya akan tercapai suatu konten yang benar-benar sesuai dengan eksekusinya serta strategi yang dijalankan. Selanjutnya adalah ruang lingkup pekerjaan. Tim content marketing ini perlu memiliki ruang lingkup pekerjaan sehingga tidak hanya bersifat satu arah pada pelanggan yang ditargetkan saja, namun juga berhubungan dengan pihak lainnya dalam sebuah organisasi. Kemudian berikutnya adalah fungsi tugas. Tim kreator marketing memiliki banyak fungsi tugas, di mana tidak hanya sebagai eksekutor strategi saja, namun juga sekaligus sebagai konseptor, membuat konten dalam bentuk grafis atau video, dan juga berperan sebagai talent. Kemudian berikutnya adalah aktivitas dalam pekerjaannya. Aktivitas pekerjaan ini oleh tim content marketing perlu di-manage dengan baik. Kemudian tim standar content marketer itu biasanya terdiri dari paling tidak memiliki konseptor atau copywriter yang tugasnya adalah membuat ide cerita atau konsep. Biasanya konseptor inilah yang akan mengupload konten yang sudah jadi. Seorang konseptor harus memiliki karakter yang memenuhi kategori N, yaitu memiliki intuition. Yang kedua, paling tidak harus memiliki fotografer atau desainer atau editor. Atau ini bisa dibagi-bagi menjadi orang yang berbeda atau dirangkap menjadi orang yang sama. Nah, orang ini adalah yang bertugas untuk melakukan proses produksi mulai dari take, kemudian juga mendesain, kemudian juga mengedit dari konten tersebut. Nah, fotografer ini memiliki karakter yang
dengan sangat solid. Salah satu dari tes yang perlu dilakukan untuk pada saat melakukan seleksi adalah tes MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator dengan melakukan tes umum kepribadian, di mana tes ini kekuatannya adalah menghasilkan preferensi terhadap seseorang. Dan tes ini akurat untuk mengenali karakter seseorang karena dilihat dengan sifat-sifat pengembangan konten. Jadwal kerja tim konten. Kerja tim biasanya telah diatur sesuai dengan SOP, di mana biasanya tim harus melakukan persiapan, lalu dilanjutkan dengan eksekusi dan pasca produksi. Di mana persiapannya itu biasanya meliputi membuat list konten apa saja yang akan dikerjakan, mulai membagi pekerjaan sesuai dengan job desk dan keahlian anggota tim, serta jika pekerjaan sudah selesai dilakukan, mulai membuat list pekerjaan baru, termasuk juga evaluasinya, dan begitu seterusnya perputarannya. Semua tim konten juga harus taat SOP atau Standard Operating Production. Nah, pada satu hal penting yang menjadi fondasi dalam sistem tim konten marketing yaitu SOP atau Standard Operating Procedure yang mengatur sistem berjalannya dengan baik sesuai dengan yang diterapkan. Nah, guna memudahkan aktivitas produksi dan publish konten, setiap pekerjaan dapat dijadwalkan secara tertulis. Selanjutnya perlu juga membuat Key Performance Indicator atau KPI. Key Performance Indicator atau indeks kinerja utama itu adalah metrik yang biasanya digunakan oleh tim pemasaran dan juga tim media sosial untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas kampanye yang dijalankan. Nah, tim media sosial ini sering memanfaatkan berbagai platform untuk menyebarkan pesan pemasaran secara luas, meningkatkan jangkauan atau reach, dan juga menarik perhatian audiens atau yang biasa disebut dengan impression. Oleh karena itu, penentuan KPI ini juga sangat relevan dan memang harus diperlukan untuk setiap platform, karena ini merupakan hal strategis yang menentukan keberhasilan daripada campaign atau promosi. Nah, berikut ini adalah beberapa macam KPI yang biasa digunakan untuk beberapa platform digital marketing yang utama. Yang pertama adalah KPI untuk Instagram. Instagram sebagai salah satu platform visual populer memiliki metrik yang fokus pada keterlibatan audiens dan interaksi langsung dengan konten. KPI yang sering digunakan itu meliputi engagement, yaitu jumlah like, komennya, share-nya, dan interaksi lain yang terkait dengan konten. Kemudian adalah profile visits, yaitu mengukur berapa kali pengguna mengunjungi halaman platform serta melihat konten. Selanjutnya adalah link clicks atau berapa klik yang dilakukan oleh visitor terhadap link yang disediakan, yaitu biasanya disematkan berupa tautan dan itu biasanya ada di bio. Nah, ini berapa kali diklik oleh pengunjung. Nah, selanjutnya adalah video views atau ini biasanya diukur dari jumlah penonton yang menonton video, baik yang ada di feed, yang ada di reel maupun yang ada di story. Yang kedua adalah KPI yang ada di Twitter. Nah, sebagai platform yang fokus pada komunikasi cepat atau microblog, nah ini Twitter ini memiliki KPI yang mendukung interaksi secara real time dan penyebaran informasinya itu menggunakan beberapa metrik, yaitu followers, di mana mengukur pertumbuhan audiens yang mengikuti akun untuk mendapatkan informasi baru dari brand. Selanjutnya engagement, di mana meliputi jumlah retweet, likes, komen, dan juga tanggapan terhadap tweet. Selanjutnya ada link clicks juga nih, mengukur berapa kali tautan yang dibagikan untuk tweet diklik oleh para pengguna. Selanjutnya video views, yaitu jumlah penonton video yang dibagikan melalui platform ini. Yang ketiga adalah KPI untuk Google Ads. Sebagai alat pemasaran digital yang kuat, Google Ads memiliki KPI yang berfokus pada visibilitas dan hasil campaign yang berbayar. Metrik utamanya meliputi video views, yaitu mengukur jumlah tayangan video iklannya. Selanjutnya
Selanjutnya reach. Reach ini mengukur seberapa luas audiens yang melihat iklan kita. Juga ada awareness, di mana tingkat kesadaran merek yang diciptakan oleh tayangan itu dapat terlihat dan terukur, begitu juga interaksi iklannya. Nah, penentuan KPI yang tepat untuk setiap platform memberikan panduan yang jelas bagi tim konten marketing dalam mengevaluasi keberhasilan strategi yang dijalankan. Dengan memanfaatkan metrik-metrik ini, tim dapat memahami pola perilaku audiens, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, serta memastikan bahwa campaign media sosial berjalan sesuai dengan tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tim juga perlu melakukan mengkaji dan menggali ide-ide konten. Konten biasanya dibuat dengan melakukan riset terlebih dahulu. Seperti apa sih yang dibutuhkan oleh customer, atau apa aja sih kompetitor yang punya dan kita belum punya. Nah, konten harus berbeda dari yang lainnya. Maka agar konten yang kita miliki di bisnis kita ini memiliki ciri khas yang unik dan berbeda dari yang lainnya, kita itu harus melakukan riset. Selain itu, peran penting dari tim konten kreator juga sangat diperlukan. Peran-peran dari tim itu antara lain adalah yang pertama, sebagai orang yang mengelola konten marketing di website atau di marketplace. Selain itu, berperan menulis konten marketing di blog atau membuat artikel. Selain itu, merekam konten dan mengunggahnya di media sosial. Selain itu, menyusun e-book. Kemudian juga berperan mendesain infografis yang menarik. Berperan juga membuat podcast di media streaming, serta membangun partnership dengan influencer. Nah, berbagai ketidaktaatan dalam pengelolaan konten itu biasa terjadi. Biasanya ini terjadi karena adanya kesalahan dan juga sikap-sikap yang tidak disiplin.